Halo everyone, senang sekali saya bisa menyapa kalian semua melalui video ini. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan topik penting terkait dengan akuntansi. Jadi bagi mahasiswa akuntansi atau masih baru belajar tentang akuntansi, maka ini pertemuan pertama sangat penting untuk dibicarakan. Ya, jadi karena ini merupakan video pertama dalam YouTube channel ini yang membicarakan tentang akuntansi, maka saya membatasi hanya pada 3 poin penting. Yang pertama terkait dengan definisi akuntansi, kemudian yang kedua terkait dengan siklus akuntansi, dan yang ketiga terkait dengan laporan keuangan. Jadi berkaitan dengan definisi akuntansi, ada beberapa pendapat ya yang barangkali sudah tidak asing bagi kalian. Tapi yang mau saya tekankan dalam pertemuan ini, saya mau mencoba memberikan definisi akuntansi yang menurut saya ya ini bisa dipakai atau digunakan sebagai definisi ya yang bisa kalian adopsi. Dan yang paling penting bahwa definisi yang saya tawarkan ini bukan definisi yang terlalu kecil skopnya, tapi ini saya kira mewakili dari praktek proses penyusunan laporan keuangan ini. Jadi yang pertama, menurut Suharjono 2002, ya, definisi akuntansi adalah seni pencatatan, ya, seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi ya yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan ya. Jadi Suharjono 2002 mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan ya, dan seterusnya. Kemudian dari AAA American Accounting Association ya, akuntansi itu didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi ya, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas. Ya, jadi ada penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas ya bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Nah, itu ada 2 definisi dari Suharjono dan AAA. Nah, saya mencoba mendefinisikan akuntansi dan saya pikir ini mewakili dari praktek penyusunan laporan keuangan. Jadi definisi akuntansi yang saya coba untuk sampaikan bahwa akuntansi itu adalah proses ya, proses mengubah data keuangan menjadi informasi keuangan melalui satu siklus akuntansi ya. Jadi di sana ada proses mengubah data keuangan menjadi informasi keuangan melalui satu siklus akuntansi. Nah, data keuangan yang dimaksud itu apa? Ya kan, data keuangan yang dimaksud adalah transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan ya, katakan transaksi pembelian, kemudian transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas, dan transaksi-transaksi lain yang mempengaruhi posisi atau kondisi atau keadaan dari keuangan sebuah perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan data keuangan ya. Kemudian kenapa dikatakan data ya kan gitu ya, karena memang transaksi ini sifatnya masih mentah ya, sesuai dengan definisi data itu ya bisa dikatakan sesuatu yang masih perlu diproses ya, perlu diubah ya, perlu ada tindak lanjut berikutnya untuk menjadikan data ini bermakna yang lebih ya kan gitu. Nah, kemudian data keuangan diubah menjadi informasi keuangan. Nah, informasi keuangan yang dimaksud ini apa? Dan gitu. Jadi informasi keuangan yang dimaksud ini adalah laporan keuangan itu sendiri, ya, laporan keuangan itu. Jadi data keuangan tadi diubah menjadi informasi keuangan melalui satu siklus akuntansi. Ya, jadi informasi keuangan ini apa? Laporan keuangan itu, ya kan? Laporan keuangan itu nanti kita akan bicarakan ya. Laporan keuangan itu apa saja? Nanti ada bahasan selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita akan membicarakan siklus akuntansi. Ya, apa sih siklus akuntansi itu? Dia dimulai dari mana? Ya, jadi siklus akuntansi itu dimulai dari transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Ya, dalam transaksi ini kita perlu mengidentifikasi dia transaksi apa. Ya, apakah pembelian, penjualan, atau pendirian kas, atau transaksi lain yang terjadi di perusahaan itu. Nah, setelah kita menganalisis transaksi ini, maka transaksi ini akan diubah menjadi jurnal, ya. Jadi transaksi ini akan dirubah menjadi jurnal atau diubah menjadi jurnal. Katakan transaksi pembelian, jurnalnya apa? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya setelah jurnal dibuat, maka selanjutnya ini jurnal akan diposting ke buku besar atau dipindah bukukan ke buku besar. Tujuannya apa? Supaya dalam buku besar itu kelihatan, ya, buku besar kas itu diisi oleh perubahan-perubahan atas transaksi apa saja, ya. Jadi memang buku besar ini akan sangat membantu pengguna laporan keuangan yang akan membaca dari laporan keuangan ini. Nah, setelah buku besar disusun, maka selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Ya, apa itu neraca saldo? Kemudian selanjutnya nanti yang sudah kita bicarakan juga akan kita bicarakan secara detail pada pertemuan selanjutnya. Setelah neraca saldo disusun, maka selanjutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu apa? Kita akan bicarakan lagi. Nah, setelah jurnal penyesuaian disusun, maka selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah neraca saldo penyesuaian disusun, maka selanjutnya adalah menghasilkan atau menyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangan inilah yang disebut dengan informasi keuangan, ya, informasi keuangan. Nah, setelah laporan keuangan disusun, maka selanjutnya tahap selanjutnya adalah membuat atau menyusun jurnal penutup. Setelah jurnal penutup disusun, maka selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir dari siklus akuntansi adalah membuat atau menyusun jurnal pembalik. Ya, inilah siklus akuntansi yang harus dikuasai dan harus dilakukan. Ya, tahap-tahap ini harus dilakukan supaya laporan keuangan yang dihasilkan itu menjadi laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pengguna, ya, informasi keuangan itu, ya. Jadi sudah 2 poin yang kita bicarakan, dan yang ketiga adalah laporan keuangan, ya. Laporan keuangan sudah dibicarakan di siklus tadi, ya. Jadi laporan keuangan ini terdiri atas 5 jenis laporan. Yang pertama, laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca. Dan yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi hari ini kita sudah membicarakan 3 poin, ya, yang penting. Yang pertama, definisi dari akuntansi, kemudian siklus akuntansi, dan laporan keuangan itu sendiri, ya. Jadi bagi mahasiswa akuntansi maupun yang sedang belajar akuntansi, menguasai 3 hal ini akan membantu Anda untuk memahami topik-topik yang akan kita bicarakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi see you everyone, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you.